Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mau kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Bersama Yesus luar biasa. Amin. Jadi hari ini adalah hari pertama kita perjamuan kudus di bulan Januari. Sesudah tanggal 1 Januari kemarin kita sudah menerima perjamuan kudus awal tahun. Benar-benar awal tahun. Tapi Januari ini kita sudah masuk dalam eranya dimensi yang baru. Saya dibantu PowerPoint. Kita memasuki tahun dimensi yang baru. The year of new dimension. Bisa ngomong sama saya. Tahun 2020. Katakan tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Katakan tahun dimensi yang baru. Puji Tuhan. Yang udah mulai nangkep saudara, mulai mau terima sesuatu yang baru. Katakan amin. Iya, tidak kebetulan memang tahun 2020 ini juga di dalam kalender Ibrani adalah menjadi tahun 5780. 5780 atau dibilang tahun P. Bisa ngomong sama saya, tahun P. Digambarkan seperti sebuah mulut. Tahun di mana kita harus jaga mulut. Jaga perkataan. Apa yang kau katakan itu pasti jadi. Tahun ini dipertegas, apa yang kau perkatakan dan percayai akan jadi. Nah, tahun dimensi yang baru ini sesuatu yang berbeda. Lebih daripada tahun kelahiran baru tahun 2019. Bisa nangkap, katakan amin. Saya mencari dan saya mendapatkan dari beberapa juga koresponden tentang dimensi. Pak Niko, Gembala Pemimpin sampaikan dengan dimensi. Yang pertama adalah dimensi itu bicara tentang ukuran. Jadi panjang, kali lebar, kali tinggi, kali dalam. Misalnya gitu ya. Tebalnya berapa, dalamnya berapa gitu saudara. Itu dimensi. Ada bentuknya bujur sangka dan sebagainya. Itu dimensi. Jadi ini tempat kita ini dimensi namanya. Panjangnya berapa, lebar berapa, lalu tingginya berapa, itu dimensi. Yang nangkap bilang amin dulu. Nah, ya. Tetapi dimensi juga adalah sebuah situasi. Sebuah keadaan. Saudara tahu yang namanya 3D? 3 dimensi? Tahu ya, tahu ya. Ada 4D sekarang, 4 dimensi. Ada 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Saya mulai baca-baca, saudara. 3D itu adalah satu situasi yang diciptakan sepertinya kita kalau nonton film dalam model 3 dimensi, kita seperti ada di situ. Betul nggak sih? Satu kali saya, itu lama sekali ya, saya diajak anak-anak tuh, Angie sama Endel tuh, yuk kita nonton apa film Doraemon. Tapi pakai kacamata itu loh, 3 dimensi. Jadi waktu itu nonton saya duduk di belakang, walaupun setengah tertidur juga. Begitu bangun kaget saya hampir mau kepukul. Karena sepertinya saya ada di situ. Bayangin tangannya itu hampir besar banget keluar dari layar. Nah, itu bicara tentang dimensi dalam pengertian yang lain. Jadi hari-hari ini era kita adalah era di mana kita dibawa ke dalam satu keadaan yang mungkin kita nggak ngerti sebelumnya, tetapi saudara sudah ada di situ. Bisa nangkep saudara? Jadi perlu siap nggak? Perlu siap. Katakan kiri kanan, siap. Iya, di mana di sana dimensinya tuh gini, saudara. Apa-apa yang dulu buat kita, masa sih akan jadi kenyataan. Dulu, mobil terbang, tahu mobil terbang? Mobil terbang, bercanda, guyonan, kartun, kartun. Sekarang saudara, mobil bisa terbang. Mobil bisa terbang. Di luar negeri sudah dikembangkan untuk kepolisian. Mobil pakai terbang kan, jangan padat ya, merayap gitu, macet, bisa terbang. Dalam beberapa meter tingginya sudah bisa terbang. Dulu bercanda, sekarang benar-benar jadi. Bisa ngerti maksudnya? Jadi nanti saudara akan ngelihat ini. Tapi jangan sampai dalam bagian ini, kita ini jangan sampai jadi korban dari sebuah kegerakan. Tapi kita adalah salah satu bagian dalam kegerakan itu. Kalau korbannya kan kasihan, cuma melongo, bengong, nggak ngerti, apa ini, apa itu, toto udah lewat. Tapi saya doa Arkadia akan mengikuti kegerakan ini. Akan masuk dalam kegerakan ini. Tahun dimensi yang baru. Katakan amin. Bagaimana caranya memulai? 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20, ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Mari buka kita sama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. Sudah ketemu, katakan amin? Mari baca sama-sama. 2, 3. Namun
Katakan amin. Mereka berkata-kata karena mereka percaya. Amin ya saudara? Mereka memperkatakan apa yang mereka percaya. Pasti mereka percaya apa yang mereka katakan. Nah untuk percaya ini saudara, Roma 10 ayat 17 bilang begini saudara. Iman itu timbul atau kepercayaan yang sungguh-sungguh itu muncul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Nah pagi ini apa yang saudara harus perkatakan adalah apa yang saudara baca dan saya baca, saudara dengar dan saya dengar dari apa kata firman Tuhan. Makanya ayat ini bilang apa? Dulu ada tertulis bahwa aku percaya dan aku memperkatakan. Demikian juga kita di Arkadia nih percaya dan memperkatakan. Katakan saya percaya. Oleh karenanya saya berkata-kata. Saya percaya. Maka saya memperkatakan. Yang percaya katakan amin. Mau ngomong apa saudara? Ayo kita mulai melatih dirinya. Karena di tahun dimensi yang baru, di tahun P ini, fokusnya tentang mulut. Bahkan untuk era ini, era Pentakosta yang ketiga. Kita percaya kita sedang masuk dalam sebuah keadaan yang harusnya kita menjadi bagian dalam kegerakan Pentakosta yang ketiga. Karena gembala pembina ditaruh Tuhan menjadi messenger the third of Pentecost. Kok enggak amin? Bisa bilang amin yang keras. Amin. Nah saudara gereja ini harus sana saudara. Karena saudara semua murid. Yang murid Tuhan Yesus katakan amin. Kata yang murid Tuhan Yesus katakan saya. Saudara murid Tuhan Yesus, saudara benar ada di sini. Karena di gereja saya bilang kita bukan hanya penikmat ibadah. Tapi kita dilatih menjadi seorang murid. Nah karena itu mari kita lihat dalam Pentakosta. Pengertian Pentakosta yang ketiga. Nanti akan dibacakan setiap minggu. Kalau nggak ada saya nanti ada WL nanti atau siapa nanti membacakan. Kita sama-sama membaca. Arti Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta yang ketiga. Nah ya, mana muncul? Nanti dimunculkan sama-sama, baca sama-sama. Nah ini dia. Kelihatan ya? Yuk baca sama-sama. Pengertian Pentakosta yang ketiga. Nomor satu ya, langsung satu. Gitu. Satu. Entah masuk gini, kita baca. Satu, Pentakosta yang ketiga adalah gitu ya. Jadi kita sama-sama nggak usah di satu ya. Ya. Pengertian Pentakosta yang ketiga. Satu, pengertian Pentakosta ketiga adalah Tar. Kita sama ini memang belum biasa duduk di depan. Oh, kita belum biasa. Shalom Boksu, apa kabar? Dulu lama nggak ketemu. Ya, ini dia pendeta kalau gini modelnya. Nah, salaman langsung di atas. Kita udah modelnya udah lama nggak ketemu. Aduh. Catat nomor teleponnya. Aduh, saya cari di Facebook. Bapak nggak ketemu. Karena saya nggak punya Facebook juga. Aduh, maafkan saya. Tapi saya senang. Bahagia hari ini saya. Ayo lagi. Gimana ya bacanya ya? Satu. Kalau saya ngomong satu langsung saudara. Satu. Saudara Pentakosta yang ketiga. No. Saya ngomong satu. Nanti saya bilang dua. Tiga gitu ya. Understand nggak? Understand ya, udah ya. Ya, pengertian Pentakosta yang ketiga. Satu. Pentakosta yang ketiga adalah dua. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus. Tiga. Pentakosta yang ketiga melakukan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang Roh Kudus cinta mati-matian. Yang kompromi pada empat. Pentakosta yang ketiga. Lekat ini timur ke barat, kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta yang ketiga. Amanat agung Tuhan, itu Tuhan Yesus Oh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah gitu aja dah caranya. 1, 2. Kemarin agak bingung juga di SICC juga bingung, ulang-ulang lagi tapi nggak apa-apa. Kita udah nemukan caranya. Arkadia sudah temu caranya. 1, nah sudah ngomong. 2, nah sudah ngomong gitu ya. Oke, haleluya. Jadi untuk itu saudara bahwa apa yang saudara mau perkatakan harusnya datang dari apa yang saudara percaya. 2 Korintus 4 ayat 13 tadi tuh Pak. Udah tadi Bapak belum datang. Saya kasih 2 Korintus 4 ayat 13. Jadi apa yang saudara mau percaya harus datang dari apa kata firman Tuhan.
Sebab kalau bukan apa kata firman Tuhan, kita tersesat nanti. Betul nggak saudara? Atau kita pakai cara guru-guru kita, pakai ilmu ini, ilmu itu. Tanpa Tuhan kita kehilangan arah. Haleluya. Nah ini yang pertama tentang apakah beberapa firman Tuhan yang menguatkan kita tentang ini. Untuk masuk dalam era tahun dimensi yang baru. Yang pertama mari buka dalam apa itu? Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari buka Alkitab saudara, baca sama-sama. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Baca sama-sama. 2, 3. Baru ayat 3 ayat 23. 2, 3. Selalu baru. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar selalu baru setiap pagi, baru. Amin. Besar setiamu Tuhan, besar. Ayat ini baca, nyanyikan. Kalau memang saudara bacanya agak rumit, mau baca, ingat-ingat lagu ini, saudara ngomong, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar saudara akan ngalami. Kok nggak amin? Saudara akan ngalami. Selalu baru setiap pagi, karena itu firman Tuhan yang ngomong bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bagi yang percaya dan memperkatakannya, maka akan terjadi. Bisa amin? Yang berikutnya saudara, Mazmur 118 ayat yang ke-18. Saya minta saudara mencatat, nanti saudara membaca di rumah masing-masing ya lagi ya. Mazmur 118 ayat yang ke-8, 118 ayat yang ke-8. Mazmur 118 ayat yang ke-8, ini adalah ayat tengah dari Alkitab yang kita punya. Ini apa bacanya? Mari baca sama-sama. Lihat, 2, 3. Berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada siapa? Tuhan daripada kita percaya kepada manusia. Artinya ada sebuah center point dalam hidup ini, yaitu Tuhan. Bisa ngomong sama-sama saya, Tuhan. Ya, center point, pusat kehidupan saudara. Jadi Alkitab yang saudara dan saya punya itu nggak bicara yang lain, nggak. Saudara mau bicara tentang Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi apapun, di dalam Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, center point-nya hanya Tuhan Yesus. Tuhan saja. Nah makanya dari itu saya sangat dorong kita semua membaca Alkitab setiap hari. Boleh saya tanya, berapa dari saudara sudah baca Alkitab setiap hari? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya lihat ada banyak yang juga yang belum. Mari baca. Karena apa yang saudara bisa percaya, kalau saya dan saudara tidak baca. Bisa nggak maksudnya? Ya Pak, tiap minggu Pak. Pendeta terbatas. Paling 1 ayat. Kalau pendeta yang agak kreatif, 1 ayat. 1 ayat tuh bisa khotbah satu khotbah tuh. Nah, saudara cuma dengar 1 ayat. Mari angkat baca kitab kita tadi. Udah selesai. Cuma 1 ayat ya. Seminggu 1 ayat. Tapi kalau kita baca setiap hari, saya tahu ada iman yang besar akan makin muncul. Janji firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran atau pembacaan dari firman Tuhan Yesus. Amin. Teruskan, Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat yang 30. Yesaya pasal yang ke-40. Ini orang yang berharap Tuhan akan mengalami ini. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-30. Baca sama-sama. 2, 3. Ayat 1, 2, 3. Tetapi menantikan Tuhan, dia seperti ular yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yes. Katakan amin. Pegang firman Tuhan ini, saudara. Engkau yang berharap Tuhan ini
akan mendapatkan kekuatan baru. Katakan sama-sama saya, orang yang berharap Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, naik ke dengan naik sayap Raja Wali, berlari tiada, berjalan tiada, harap kau Tuhan. Ini lagu-lagunya saudara. Lagu ini lagu lama saudara. Ada yang hafal? Nggak ada catat di belakangnya. Kasihan yang jemaat kita nih kalau sekarang emang terus ngalamin saudara. Kalau nggak ada slide-nya, langsung pelongo. Sekarang mulai belajar ngapal ayat lagu ya. Lagu dihafalin. Kan gampang pakai syair. Tuhan, bukan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, dengan sayap Raja Wali, berlari, amin, berjalan, yes, harap kau tuh. Yang mau berharap Tuhan katakan amin. Saudara mau berharap Tuhan? Kalau mau berharap Tuhan, Tuhan berikan kekuatan baru. Janjinya bukan kekuatan baru seminggu sekali. Kayak gini nih khotbah seminggu, dapat kekuatan baru. Tapi setiap pagi, setiap hari. Saya mau bilang sama saudara, kadang kita nih jadi anak Tuhan nih kan jadi seperti baterai handphone. Datang di colokan listrik untuk apa? Ngecas. Tapi saya dorong kita semua jangan sampai nanti pada ujungnya cuma begini sudah. Senin, Minggu dapat dicas sama firman Tuhan. Wah, seger. Senin, Selasa, Rabu udah mulai agak loyo, masuk rumah doa. Dicas lagi rumah doa, seger. Seger lagi. Kamis masih kuat, Jumat masih kuat. Sabtu udah mulai agak loyo nih. Wah, tenang, masih ada Minggu. Minggu dicas lagi, seger lagi. Rumah doanya digeser ke Sabtu. Senin masih seger, 2 agak loyo. Rabu udah mulai loyo. Jumat tiarap, Kamis udah mulai. Yesus bilang begini, aku mau ada di dalam kamu. Supaya di dalam kamu akan mengalir aliran air hidup. Yang membuat engkau diperbaharui dari hari ke sehari. Saudara enggak diperbaharui seminggu sekali. Tapi dari hari ke sehari. Ya mau katakan amin? Jadi terus tanamkan dalam hidup saudara, baca firman setiap hari supaya saudara dicasnya bukannya setiap minggu atau 2 kali seminggu dan sebagainya, tapi setiap hari. Dan intim sahabat Tuhan, ya. Mazmur pasal 37. Tadi orang yang berharap Tuhan adalah diberikan kekuatan baru. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24 dikatakan apa saudara? Apabila ia jatuh terus, ya. Oh, katakan amin. Tuhan menetapkan langkah yang hidupnya berkenan kepada. Apabila ia jatuh, tak sampai. Amin. Sebab Tuhan tangannya sebab Tuhan. Oh, apabila ia jatuh, ya sebab Tuhan. Itu tangannya, kita nggak tahu tangan siapa tadi ya. Sekarang kita ngomong tanganku, jangan pakai tangannya. Tangannya nggak tahu tangan siapa tadi. Sekarang kita tanganku. Tanganku, katakan sama-sama. Tanganku, angkat tangan saja bilang, sebab Tuhan. Sebab Tuhan menopang. Apabila aku jatuh, sebab Tuhan menopang tanganku.
Sebab Tuhan menopang. Yang percaya terima katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Percaya, haleluya. Jadi saudara, Tuhan itu menetapkan langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Jadi yang tadi orang berharap Tuhan diberikan apa? Kekuatan baru. Katakan, orang yang berharap Tuhan diberikan kekuatan baru. Tapi yang kedua ini dahsyat, orang yang berharap Tuhan mendapat perkenanan Tuhan. Katakan, orang yang berharap Tuhan mendapat perkenanan Tuhan. Apa sih Pak itu perkenanan Tuhan? Gini loh saudara. Kalau perkenanan gini saudara. Saudara mau usaha apa aja. Maaf nih. Jualan combro. Tahu combro? Yang combro. Itu bahasa Sunda itu. Oncom di jero. Jadi combro. Oncomnya di dalam maksudnya. Gitu. Jadi itu kalau Tuhan berkenan, yang beli antri. Ngerti maksud saya? Itu perkenanan loh. Saudara nggak bisa bayar, nggak bisa bayar, nggak bisa. Gimana ya supaya ini? Buktinya banyak saudara. Orang pengen top, tetap nggak bisa top kalau nggak Tuhan berkenan. Bisa nangkap maksud saya ya? Jadi yang kedua ini orang berharap Tuhan tuh dapat perkenanan Tuhan. Apa saja yang dia mau rindukan Tuhan pasti turut bekerja. Ayo lihat lagi Yeremia 17. Saya mau kita semua baca dengan suara nyaring ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Coba kita suaranya yang keras. Bilang haleluya. Haleluya. Nah segini ya kita bacanya. 2, 3. Berkatilah orang yang berharap-harapnya. Ayat 8 dikatakan 2, 3. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menurunkan bakar akarnya ke tepi. Katakan amin. Ini dahsyat banget bacanya nih. Ini kalau baca ini saudara, apa tuh artinya? Berkelimpahan, enggak pakai musim. Ngerti maksud saya? Kalau saudara perkatakan ini saudara, ayat tadi tuh Yeremia 17 ayat 4, 7 dan 8 saudara perkatakan ya. Ini ayat yang tadi kita sama-sama baca, tulis dan baca tiap pagi kita baca saudara. Kok enggak amin jemaat? Saudara mau ngalami dimensi yang baru enggak? Dibaca tuh yang tadi tuh. Saudara sampai ketemu bulan depan kita dapat visi yang baru lagi, kita baca yang berikutnya. Mau katakan amin? Sekarang saya mau dorong semua, selain kita baca gemar, baca tuh ayat yang tadi saudara. Yang saudara barusan kita baca. Itu powerful banget saudara. Baca ini ayat ini dahsyat saudara. Dia seperti pohon yang di tepi air, ditanam di tepi air. Yang menjulurkan akar-akarnya ke batang air. Yang selalu apa tuh? Hijau daunnya. Yang selalu berbuah. Dikatakan apa? Tidak pernah mengenal musim kering. Tidak mengenal tahun-tahun kering. Nggak ada. Artinya yang ketiga adalah orang yang berharap Tuhan itu orang yang tidak khawatir akan tahun kering. Oh, ada suara yang agak sedikit sumbang karena saya ngalamin kekeringan hari ini. Orang yang berharap Tuhan itu orang yang selalu tidak khawatir dalam musim tahun kering. Kok saya berani ngomong seperti ini? Saya pun pernah ngalamin ada di tengah kekeringan. Saya pernah ngalamin dan bukan hanya pernah, beberapa kali saya pernah ada di musim kering itu. Tapi saya nggak pernah khawatir. Kenapa? Tuhan kasih saya otak ini bukan buat pemantas kepala. Tuhan kasih akal budi. Di musim kering, musim panas, jangan jualan payung, tapi jualan es. So laku itu jadinya laku saudara. Kalau saudara di hujan gede, jualan es. Nah itu namanya bodoh. Ojek payung laku. Ngerti maksud saya? Tuhan bilang gini loh, dalam tahun kering pun aku akan memberikan selalu hikmat yang baru, pewahyuan yang baru, sehingga engkau tidak akan pernah berkekurangan. Saya pernah ngalamin, Ibu Yani tahu banget. Di tengah-tengah kekeringan sekalipun, saya nggak pernah diem. Sudah pernah, saya ceritain nggak apa-apa ya? Sedikit ya, Mami. Lah ya nggak apa-apa, saya cerita dulu nih. Satu kali saya nggak punya apa-apa, nggak punya duit apa-apa. Saya cuma punya duit cuma 150.000 waktu itu. Lalu apa caranya supaya saya bisa hidup lebih lama bersama keluarga? Lalu kepikiran sama saya, kalau aku buat pergi kemana aku nggak tahu duit ini cukup nggak.
Saya pergi ke pasar Anyar, saya beli makaroni goreng. 1 bal. 100.000, 80 berapa ribu, 80 sekian ribu. 1 bal, isinya kalau nggak salah beberapa kilo, karena enteng kan, jadi gede. Lalu saya repacking kecil-kecil. Ini saya cerita aja sih, Tuhan tuh bilang gini, kamu tidak akan pernah meminta-minta. Saya nggak pernah cerita, saya cuma punya duit tinggal 150 ribu jemaat. Waktu saya menjadi pengerja, saudara, saya memulai bersama-sama dengan jemaat yang ada waktu itu mengembalakan. Orang nggak ada yang tahu. Ih, gembala kita parah ya. Saya cerita nggak apa-apa, keterbukaan awal dari, tapi bukan begitu, keterbukaan awal dari ketahuan. Sekarang jadi tahu. Lalu saya repacking kecil-kecil, lalu saya taruh di warung-warung. Saya jual yang 1.000, waktu itu gope 500. Puji Tuhan, anak-anak seneng beli yang 500 perak, laku keras, lumayan. Dari 150 ribu punya jadi duit, setiap hari ada duit 50 ribu berapa gitu. Satu kali berjalan waktu, saudara, Tuhan pengen lihat apakah kau setia nggak dalam perkara kecil. Itu aja yang saya dengar. Oh iya, saya setia, naik motor, taruh di satu tempat, taruh satu tempat. Rame ya kan, udah mulai rame, mulai berlipat-lipat. Satu kali saya disabotase. Wih, tukang makaroni ada yang sabotase. Dia sabotase, saudara. Ada yang tusuk-tusuk pakai jarum, semua ditusuk pakai jarum. Sehingga makaroninya pada apa, saudara? Melempem. Tahu melempem? You know melempem? Jadi alot, saudara. Jadi nggak laku. Itu hanya cerita sedikit. Bahwa Tuhan tuh akan pelihara kita. Karena Tuhan bukan hanya menjadikan saudara jadi manusia, tapi Tuhan memberikan rohnya kepada saudara. Bisa ngomong sama saya amin. Rohnya. Jadi jangan Tuhan nasib ya, udah ada nasib. Enggak ada. Tanya Tuhan. Tuhan masih bikin apa saya nih? Bisa amin. Jadi yang kedua ini nih, bicara tentang perkenanan itu dahsyat sekali, saudara. Jadi Tuhan itu bahkan bilang bicara di tahun kering, orang yang berharap Tuhan tidak akan pernah khawatir di tahun kering. Orang tanya saya, Pak, bisa nggak bikin ini? Bisa. Pak, bisa nggak bikin ini? Bisa. Saya bilang, kok Pak Anton bisa aja, Pak? Karena banyak teman-teman yang bisa. Nah, kayak kita punya banyak teman, relasi, dan juga kita banyak hikmat Tuhan. Kan kita nggak mesti bisa segala sesuatu untuk mengerjakan segala sesuatu, kan? Kita butuh hanya hikmat Tuhan. Dan yang kedua, kejujuran. Apa, saudara? Kejujuran. Sampai ke situ, ini pelajaran apa nih? Ayo, buka lagi. Sampai mana tadi? Sekarang 1 Tesalonika, Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 sebenarnya ya, ini ayat 6 ya. Baca sama-sama yuk dengan nyaring. 2, 3. Katakan amin. Yang lebih jelas 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baca sama-sama. 2, 3. Sungguhlah dalam segala, karena itulah yang dikehendaki. Yes. Katakan sama-sama amin. Mengucap syukur. Yang keempat adalah orang yang berharap Tuhan, orang yang selalu bisa mengucap syukur. Ngomongnya gampang, Pak. Tapi waktu praktek, Pak, waktu besok kontrakan belum bayar, besok udah habis, Pak. Apa saudara pikir saya yang di depan ini belum pernah? Pernah. Beberapa kali saudara, besok harus bayar sesuatu yang harus dibayar dan gak mungkin ditunda. Tapi saya katakan, Tuhan tidak pernah terlambat. Sepertinya lambat-lambat dia, tapi tidak pernah terlambat. Dalam beberapa detik terakhir pun Tuhan punya cara. Yang penting satu hal, berharap Tuhan. Nah, kata berharap Tuhan ini nih akan coba saya jabar gini. Orang berharap Tuhan juga bukan cuma gini, datang ke gereja, duduk dengar firman Tuhan. Nah, orang berharap Tuhan itu orang yang antusias. Tuh, ini kurang antusiasnya. Orang berharap Tuhan itu orang yang antusias. Wah, kurang tinggi lagi antusiasnya. Orang yang berharap Tuhan itu orang yang antusias. Nah, gitu. Pokok kalau belum ulang-ulang gua ulang lagi sampai ngerti. Ini tugas saya, saudara. Mungkin cara saya seperti ini. Ada yang bilang, Pak, kita kok kayak anak TK sih, Pak? Amin, angkat tangan. Saya, nggak apa-apa, saudara. Saudara kayak anak TK, yang penting masuk surga.
Yang penting hidup berkemenangan. Nggak apa-apa. Saya juga dilatih begitu, saudara. Guru saya. Waktu saya ngomong, amin. Hei, amin. Amin kencang. Ya, amin Pak, amin. Ya. Sekarang dibalik. Waktu dia ngomong, nggak tanya amin. Dia bilang ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya diem aja. Kok nggak amin? Saya juga ngomong sama saudara ya. Karena saudara respon itu nggak perlu diminta. Tuh kan respon aja nggak perlu diminta aja, saudara nggak respon. Respon itu nggak perlu diminta. Waduh, Tuhan Yesus, saya ngulang lagi awal tahun, nggak apa-apa ya. Respon itu adalah ekspresi pribadi. Kalau saudara respon diminta, ada amin, maka saudara nggak beda sama robot. Pencet tombol hijau, amin. Pencet tombol merah, tidak. Pencet tombol kuning, yes. Itu kan kurang lebih kayak begitu. Tetapi kalau saudara punya respon, sebab saudara punya hak untuk mendapat berkat dari Tuhan. Waktu firman Tuhan datang, hamba Tuhan bercerita tentang sesuatu yang dari Tuhan. Dan itu memberkati saudara. Ambil. Jangan takut, jangan malu. Terus sebelah kita nggak amin. Kita ngomong amin. Amin. Amin ada di rumah. Lagi bobo. Hujan. Nah kan gitu. Nggak pusing. Pokoknya kita mau respon, katakan amin. Jadi yang pertama, orang yang berharap Tuhan apa? Orang yang selalu mendapat kekuatan. Ayo, jangan sampai lupa nih. Yang kedua adalah orang yang apa? Dia berharap Tuhan ada orang yang diperkenan Tuhan. Dapat perkenanan dari Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang berharap Tuhan ada orang yang tidak pernah khawatir dalam musim tahun kering. Yang keempat, orang yang berharap Tuhan adalah orang yang selalu bisa mengucap syukur. Mengucap syukurnya bukan mengucap syukur yang naif, saudara. Ya udahlah, syukurlah. Ya udahlah. Enggak gitu. Mengucap syukur itu karena kita percaya akan janji Tuhan pasti terjadi. Orang setia dalam perkara kecil dapat dipercaya perkara besar. Kalau engkau dapat dipercaya hartamu yang fana, harta fana apa saudara? Duit, rumah, mobil, istri, suami. Itu kan fana. Enggak dia, enggak kita duluan. Ayo tinggal gamsut aja, ayo. Lu duluan. Tapi bukan soal itu. Itu kan fana. Bukan kita kan jarang ada yang mati bersama-sama. Yuk kita mati 1, 2, 3. Enggak ada. Biasanya mati gantian. Kamu dulu atau saya dulu. Ya tinggal gambrengnya siapa yang menang. Gitu. Ya gitu saudara. Jadi itu semua fana. Yang fana kalau engkau dapat dipercaya, engkau dapat dipercaya yang kekal. Bisa amin? Bagaimana engkau dapat dipercaya harta yang kekal dalam hidupmu, yaitu sorga yang mulia itu, sementara istrimu yang fana itu engkau nggak bisa pelihara. Bapak-bapak dengar. Kok bapak-bapak nggak jawab amin? Bapak-bapak diam aja. Pak, dengar. Bagaimana engkau dapat dipercaya hartamu yang kekal nanti di sorga bersama Bapa di sorga? Bagaimana kalau engkau tidak dapat memelihara hartamu yang fana, yaitu istrimu? Bingung kan itu mau dijawab apa enggak? Ya ini kan bukan pertanyaan. Itu kan pernyataan Pak Anton aja gitu ya. Tapi saya mau ajak saudara mulai merenung. Dari sekarang tuh, Pak, dengar tuh Pak. Di depan nunjuk Pak tuh, dengar. Istri-istri juga sama. Ayo jangan coba bapaknya dong, istri juga sama. Bagaimana engkau dapat dipercaya hartamu yang sesungguhnya? Yaitu rumah Bapa di surga yang kekal itu. Sementara yang fana, suamimu, anakmu, engkau nggak bisa pelihara. Wih, ini dia contoh. Ibu-ibu katakan amin. Ulang, ibu-ibu katakan amin. Bapak-bapak katakan aman. Aman. Anak-anak juga, mari mulai anak-anak dengar ini ya. Hari ini kita sedang dipercaya orang tua. Ya ilah Pak, orang tua sama cupu. Culun punya. Culun juga itu dari dia kita lahir. Hormati. Amin. Bagaimana engkau dapat dipercaya yang sesungguhnya, yang cupu juga engkau nggak bisa pelihara. Di sini. Yang cupu itu juga dia bapak kita, ibu kita. Jadi harus apa? Sayangin. Jangan sampai tabur turai terjadi loh saudara. Sekarang nggak sayang papa mama. Sorry nih nggak ngutuk nih. Itu kan firman bilang. Tabur dan tuai. Hari ini nggak sayang mama. Nanti kita punya anak. Mau nggak kita nggak disayang sama anak? Sebodoh. Lu, aduh tolong dong ambilin minum. Mama lagi pegel kaki. Encok. Kata anaknya. Ma lagi repot lah. Mama jalan aja sendiri. Tuh sakitnya di mana? Tuh di situ. Dari sekarang kita latih. Bisa amin? Nah terus Amsal 3 ayat 9. Ini seger nih ayat Amsal 3 ayat 9.
Amsal 3 ayat 9. Saya mau selesai ini lalu kita pengurapan dulu lalu terima perjamuan. Siap ya? Mau amin ya? Kita terima pengurapan hari. Amsal 3 ayat 9. Baca sama-sama. 2, 3. Yuk, ini adalah pengertian tentang pemberian pengembalian buah sulung. Katakan buah sulung. Janjinya adalah ayat 10 dikatakan janjinya nih. Janjinya. Baca sama-sama. 2, 3. Maka lembumu akan dan pemerah. Katakan amin. Oh, janjinya manis. Manis tuh. Limbungmu akan berlimpah-limpah. Pemerahanmu akan meluap dengan buah anggur, air buah anggurnya. Tapi ayat 9 dikatakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sudah belum? Nah, kita praktek nih. Ada yang ngomong sama saya nih. Pak, itu gimana perjamuan buah sulung, Pak? Jadi gini, kalau saudara belum siap, jangan kamiri, jangan jelekin. Ada orang mengolok-olok ayat ini, saudara. Berhadapan sama Tuhan loh, saudara. Mendingan kalau belum bisa, apa? Diem. Udah diem aja, saudara. Belum bisa, ya udah diem. Saya tanya saudara, apakah itu 1 bulan, Pak? Saya kasih tahu. Orang yang zaman dulu bukan 1 bulan, 1 musim panen. Contoh, padi panen berapa kali setahun? 2, ada yang 3, ada yang 2, Pak. Ada yang 4 mungkin, kalau ada yang 5, kalau emang hebat mah. Itu namanya setengah jadi ditanam. Udah ada padinya ditanam. Besok tumbuh. Nggak ada, Pak, itu bercanda doang itu mah. Tapi anggaplah 4 atau 3 lah atau 2 tadi. Berarti apa? Dalam 4 bulan pertama itu dipersembahkan pada Tuhan kan? Paham nggak? Dulu bukannya per bulan tapi per musim. Musim pertama tanam itulah yang akan dipersembahkan. Tuh kalau begini kagak ada amin. Yang kenceng kenapa? Amin gitu ya. Udah pokoknya cerain sama Tuhan aja. Udah gitu loh ya. Emang kalau jemaat begini nih saya resep nih kayaknya. Semua pada respon. Amsal 29 terakhir. Tuh kalau saya ngomong terakhir daripada semlinga mukanya. Ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Baca yuk sama-sama. 2, 3. Katakan amin. Bila tidak ada wahyu maka liarlah siapa? Rakyat tuh liar, jemaat liar, pengerja liar, gembala nih model saya ini liar. Jadi kalau kita nih masih bersyukur kita punya visi. Bisa ngomong sama saya visi. Kita dituntun dalam visi ke visi. Jadi jangan nabrak dengan visi yang ada, saudara. Mari percaya dan alami. Udah. Pokoknya di Arkadia semua kita ngalir dalam dimensi yang baru di visi ini. Bisa bilang amin. Katakan tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Pakai bahasa Inggris. The year of new dimension. Ayo 2, 3. The year of new dimension. Katakan lagi. Tahun 2020. Tahun dimensi yang baru. Pakai bahasa Inggris. The year new dimension. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat. Oh, selalu baru. Selalu baru setiap pagi baru. Oh haleluya. Oh raba sih. Begini saudara, saya atur alur nanti jalan dari sana. Tapi saya bukan soal alur jalan supaya jangan nabrak, maksudnya alur begitu saudara nanti ke sana ya. Terus sambil nyembah. Dan saudara sambil menerima apa yang dari Tuhan. Amin. 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 Jadi saudara terima aja. Saya mau ajak saudara gini, saudara. Jangan saudara bilang, aduh saya begini. Percayalah, saya hamba Tuhan hanya mengolesi dengan minyak. Tapi Allah dalam Roh Kudus itu akan mengurapi saudara di tahun dimensi yang baru ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama. Mari berdiri sama-sama. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah. Jemaat semua menyanyi, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allah, besar kuasa-Mu. Oh
dahulu. Raba sidididididi. Kuasanya tak pernah berubah. Katakan dia sanggup, Yesus sanggup. Ya Bapa, hamba berdoa, biarlah pengurapan pagi ini akan menuntun mereka semua anak-anakmu dalam masuk tahun dimensi yang baru. Pengurapan Roh Kudus akan membawa mereka ke dalam hidup berharap kepada Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan menerima perkenanan Tuhan. Mereka akan lari, mereka akan luput dari kekhawatiran. Di tahun kering mereka akan tetap bersukacita. Mereka akan selalu mengucap syukur. Aku berkata di dalam nama Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hidup anak-anak menerima pengurapan.